Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap anugerah dan kesempatan Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sukacita, melanjutkan setiap proses kehidupan kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, karena itu kami butuh tuntunan dari Engkau dan bimbingan dari Engkau untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah melalui renungan pagi hari ini, Tuhan campur tangan menyertai dan membimbing kami, sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, kiranya beroleh sukacita dan berkat yang melimpah dari Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus, terkhususnya dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan yang membimbing kami dan melindungi kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini dari kitab Kolose 3 ayat 16, beginilah dikatakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistaran mamu marsiajaran jala marsipaingotan marhite-hite aka ede pesalmen ede puji-pujian doot ede partodion ede hon ak hamuma debata di bagasan rohamuna marroha hamuleateon. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang menegur dengan lemah lembut berdasarkan firman Allah, tentu itu adalah hal yang kita senangi. Dan kita juga harus mengetahui bahwa firman Allah memang salah satu tujuannya adalah mengingatkan kita dan menegur kita di dalam setiap kesalahan kita, sehingga kita tidak kembali melakukan dosa yang bertentangan dengan firman Allah itu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dalam kitab Kolose ini dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu berada tinggal diam di dalam kehidupan orang percaya, tinggal di dalam hati sanubari kita, dan tinggal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar firman Kristus itu menjadi ajaran dan pengajaran yang tinggal melekat di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Firman itu bukan sekadar diketahui, tapi juga mempengaruhi cara hidup orang yang percaya, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi tindakan kita. Sehingga ketika firman itu tinggal dan diam di antara kita, maka totalitas kehidupan kita akan berpatron kepada firman Allah itu. Sehingga dengan firman Allah itu, orang percaya memiliki hikmat yang penuh dan hidup dalam kebenaran, serta memiliki kuasa untuk membentuk hidup seseorang. Karena itu kita harus mengingat bahwa kita tidak perlu anti atau risih terhadap firman Allah. Terlebih ketika firman itu mengingatkan kita, menegur kita dalam setiap kesalahan kita. Karena memang firman Allah itu berkuasa dan bertujuan untuk mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menjadi landasan utama hidup orang percaya, maka kita akan berhikmat, kita akan hidup dalam kebenaran, dan kita juga berubah secara totalitas. Sehingga penting sekali firman itu kita terima dan kita biarkan memerintah kehidupan kita. Agar mengapa? Sehingga dengan segala hikmat firman Tuhan itu akan mengajar dan menegur akan yang lain. Tidak ada hal yang kita pakai untuk mengingatkan seseorang kecuali firman Allah.
Karena memang firman Kristuslah yang memberikan hikmat untuk membimbing sesama. Firman Kristuslah yang memberikan hikmat agar kita berani berkata-kata dengan kasih, mengingatkan sesama kita, dan dengan hal firman Allah kita mampu mengajar, memberikan pengertian, dan juga menegur atau mengkoreksi orang di dalam kasih. Tentunya bukan dalam penghakiman, tapi di dalam kasih. Karena firman Allah itulah yang menjadi salah satu pondasi utama orang percaya. Dan di dalam komunitas orang Kristen kita diajak untuk saling membangun. Bukan hanya pimpinan rohani yang bertugas untuk saling membangun, tetapi juga semua anggota jemaat. Sehingga ketika kita hidup seturut dengan firman Allah dan mengingatkan orang berdasarkan firman Allah, maka tentu akan merasakan sukacita. Sehingga kita boleh sambil menyanyikan mazmur, kita boleh memuji Allah dengan pujian-pujian rohani. Dalam hal ini dikatakan tentu kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita berhasil menolong orang lain keluar dari dosa dengan mengingatkannya berdasarkan firman Allah. Ketika firman itu sudah berkuasa, maka teguran yang kita berikan memiliki kuasa karena firman Allah yang bekerja. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka firman itu juga mengajari kita untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Firman itu mengajari kita untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Karena inti dari semua itu adalah sikap hati yang penuh syukur. Bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi ibadah yang mengalir dari hati kita. Bersyukur kepada Allah atas karya Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Paulus dalam nas ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Karena dengan firman itu kita menyadari setiap kesalahan kita. Dengan firman itu kita memiliki kuasa mengoreksi, mengingatkan seseorang. Sehingga kita boleh bersyukur atas tuntunan firman Allah yang memagari kita untuk tidak hidup di dalam dosa. Sehingga kita akhirnya mampu merasakan sukacita dan kita boleh bersyukur kepada Allah. Maka melalui nasihat renungan kita hari ini diingatkan firman Allah berkuasa menuntun, membimbing, dan menegur kita dari setiap kesalahan kita. Dan firman Allah hendaknya berakar di dalam kehidupan setiap umat percaya, agar hal itu mendorong kita untuk saling membangun di dalam hikmat. Bukan saling menghakimi, tetapi saling membangun di dalam hikmat. Dan memuji Allah dengan pujian yang tulus serta diiringi dengan ucapan syukur. Hendaknya kita menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi tongkat kita dalam menjalani kehidupan kita, dan menjadi cahaya ketika menghadapi kemelut di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Allah yang menyembuhkan, mengingatkan, dan mengoreksi kita, sehingga kita boleh hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.